Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Hari ini meskipun Bapak Ibu Saudara dan kita semua masih dalam keadaan ibadah online, Bapak Ibu Saudara di rumah dan kami ada di gereja saat ini, mari kita tetap dalam satu hati untuk memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mengucap syukur dengan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Inilah
yang haus akan air, kami seperti rusa yang terus mencari sungai-Mu untuk mendapatkan air-Mu itu. Sehingga kami tidak pernah kehausan lagi, Tuhan. Karena setiap hari kami merasakan akan air-Mu, kami merasakan akan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal atas pribadi kami. Engkau Allah yang mengenal kami semuanya sampai ke dalam hati kami yang terkecil. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Saat ini Tuhan, ibadah kami masih online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada hikmat-Mu yang ada di dalam ini semuanya Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan gereja-Mu di sana ini Tuhan, kami tahu ada rencana yang lebih besar dari itu semua Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ibadah kami. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semua terbaik buat Engkau. Apa yang kami naikkan adalah pujian yang keluar dari hati kami, tidak hanya dari mulut kami Tuhan, tapi hati kami, roh kami yang memuliakan nama-Mu. Roh kami memuji nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau nama yang patut kami muliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi layakkan kami Tuhan. Kami semuanya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang dari rumah Tuhan, semuanya satukan kami semua dalam satu pengertian, satu pujian, supaya kami boleh bersukacita dengan pujian ini Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber sukacita buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahannya sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih, biarlah di dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu di rumah dan kami semua ada di gereja, tapi biarlah kita boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Ada sukacita yang luar biasa di sini dan di rumah dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunjukkan sukacita itu, karena Tuhan adalah sumber sukacita. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah sumber kekuatan buat kehidupan kita. Di sana kita mendapatkan kekuatan.
pujian itu juga ada pada kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita belajar untuk membuka hati kita, mau menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu selalu ya dan amin. Mari kita persiapkan diri kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk membuka hati kami, belajar mendengar firman-Mu, terlebih mau melakukannya Tuhan, tidak hanya mendengarnya,
Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta Tuhan yang terus kami nikmati sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk mengasihi kami, untuk memberkati kami. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami dalam semua situasi kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Terima kasih kami boleh menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menenangkan hati kami dari semua gejolak apapun itu, sehingga hati kami boleh tenang ketika kami mendengar firman-Mu. Atau juga Tuhan dapati ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menjadi penghambat untuk kami mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah, Allahkan itu semua, sehingga setiap pribadi yang ada di dalam hadirat Tuhan saat ini, kami semuanya benar-benar siap untuk menerima lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami berkatilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kekasih Allah, sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini kita sama-sama boleh memuji memuliakan Allah dengan seluruh situasi yang ada pada kita. Dan hari ini kita tetap sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan di bawah tema melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu tema kita di 1 bulan ini, Januari 2021. Dan secara khusus hari ini di tanggal 24 Januari 2021 kita akan sama-sama menikmati lawatan firman Tuhan di bawah tema Tuhan mempedulikan hidup kita. Sekali lagi untuk kita semua hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema Tuhan mempedulikan hidup kita. Nats kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan renungkan hari ini adalah dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita sehingga hari ini diperkenannya kita untuk menikmati lawatan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberi kekuatan baru kepada kita semuanya. Amin. Kekasih Allah, saya yakin bahwa sebagian besar dari kekasih Allah akan menjawab amin, baik dengan bersuara atau di dalam hati, atau dengan sekedar anggukan kepala sebagai tanda sepakat dengan saya ketika saya mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan mempedulikan hidup kita. Dan sesungguhnya kekasih Allah demikian juga dengan saya. Saya sepakat dengan kekasih Allah, saya juga akan berkata amin ketika firman ini diberitakan kepada kita bahwa Tuhan mempedulikan hidup kita. Kekasih Allah, memang benar bahwa Allah selalu mempedulikan hidup kita. Sekali lagi, memang benar bahwa Allah selalu mempedulikan hidup kita, hidup saya dan hidup kekasih Allah semuanya. Mulai dari Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, menghembuskan nafas hidup kepada manusia ciptaannya, sampai dengan kita saat ini, saya dan kekasih Allah saat ini, Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang peduli terhadap hidup kita semuanya, peduli terhadap hidup kita, apapun itu, dalam hal apapun itu, dalam situasi apapun itu, Allah adalah Allah yang mempedulikan hidup kita. Kekasih Allah, Yesaya 49 ayat 16 berkata kepada kita semuanya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu kata firman Tuhan. Kebenaran Yesaya 49 ayat 16 memberitahukan kepada kita dengan sangat luar biasa, yaitu bahwa
ayat 16 memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama, kekasih Allah. Firman-Nya berkata kepada kita bahwa Allah melukiskan kita di telapak tangannya. Sekali lagi, Allah melukiskan kita. Umat yang dikasihinya, pribadi-pribadi yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang diberkatinya, orang yang diselamatkannya. Ia melukiskan kita di telapak tangannya. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, kekasih Allah, bahwa Ia yang menciptakan manusia. Di telapak tangannya Ia melukiskan kita, Ia melukiskan saya dan kekasih Allah. Artinya Tuhan senantiasa melihat hidup kita. Sekali lagi, Ia melukiskan kita di tangannya. Artinya Tuhan senantiasa melihat hidup kita. Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita. Ketika Tuhan dapati hidup kita yang rusak, maka hidup kita yang rusak akan dibetulkannya dengan kasih sayang. Ketika Tuhan mendapati jalan hidup kita serong, maka Dia akan memimpin kita menuju jalan yang benar. Ketika Dia mendapati hidup kita jatuh, maka kita akan diangkatnya. Ketika Ia mendapati kita menjadi pribadi yang memiliki kekurangan dalam hal apa, Dia adalah pribadi yang akan mencukupkannya. Ketika Tuhan mendapati saya dan kekasih Allah adalah pribadi yang lemah, maka saya dan kekasih Allah yang lemah ini akan dikuatkan oleh Allah. Ketika Tuhan mendapati saya dan kekasih Allah oleh karena kesukaran atau oleh karena apapun hilang harapan, maka Dia penuh belas kasih itu akan mengembalikan harapan dan semangat kita, mengembalikan harapan dan sukacita kita. Ketika Dia mendapati kita dalam keadaan susah, maka Dia tidak akan menunda untuk memberikan penghiburannya kepada kita. Ketika Ia mendapati kita merasa kesepian, maka Dia akan memberikan kepada kita kehangatan seorang sahabat sejati. Karena memang sesungguhnya Dia adalah sahabat sejati kita. Ketika Ia mendapati kita dalam keadaan luka hati, maka Dia akan segera membebannya untuk kita supaya segera kita disembuhkan. Dan kalau Dia mendapati kita kecewa karena alasan apapun, maka Dia juga akan bertindak untuk memulihkan hati kita. Dan begitu banyak hal lagi, kekasih Allah, yang akan dilakukan Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Dan semua yang dilakukannya akan selalu tepat waktu dalam kehidupan kita. Semua yang dilakukannya, kepeduliannya yang dikerjakannya di dalam kita akan menjadi kepedulian pekerjaan Allah yang luar biasa memberkati hidup kita. Mengapa demikian, kasih Allah? Karena Ia adalah gembala kita yang baik. Daud mengalami Allah sebagai gembala yang baik. Dan saya percaya bahwa kita juga mengalami Allah sebagai gembala yang baik, bahkan sangat baik untuk kehidupan kita. Karena Ia mengasihi kita dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Setiap saat dalam hidup kita diperlakukannya kebaikan dan kemurahan di dalam hidup kita. Kenapa? Dia melihat secara detail seluruh kehidupan kita. Dia mengetahui secara tepat bagaimana kita dalam keadaan apa kita. Karena Dia mengetahui secara tepat, maka Ia secara tepat juga memberikan pembelaan dan pertolongannya buat kehidupan kita semua. Yehezkiel pasal 34 ayat 15 sampai 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 15 sampai 16 berkata demikian kepada kita semua. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kasih Allah, betapa indahnya Tuhan buat hidup kita semua. Betapa tak
selami apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia sediakan, apa yang Dia kerjakan buat kita umat kepunyaannya. Karena itu mari kita sama-sama boleh menjadi pribadi yang tidak kehilangan syukur kepada Tuhan. Karena kita selalu memiliki kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah bersyukur karena kepedulian Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, kekasih Allah, dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 kita belajar. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita semuanya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan kebenaran firman ini memberitahukan kepada kita, kekasih Allah, yang kedua, bahwa tempat perlindungan kita diperhatikan Tuhan. Kebenaran firman ini menegaskan kepada kita, kekasih Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan hidup kita. Tidak akan dibiarkannya segala sesuatu yang melampaui kekuatan kita terjadi dan mencelakakan hidup kita. Sungguh, kekasih Allah, sungguh betapa luar biasanya Tuhan mempedulikan hidup saya dan hidup kekasih Allah. Bahkan mungkin pada saat ini kita merasa sedang ditinggalkan dan sedang dibiarkan. Bahkan kita merasa sedang dilupakan. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah dibiarkan, kita tidak pernah dilupakan, kita tidak pernah ditinggalkan. Firman Tuhan di Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 15. Siang berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kekasih Allah, satu perbandingan yang luar biasa. Tuhan katakan, ketika seorang perempuan melahirkan anaknya dan perempuan itu bisa melupakan anaknya karena alasan apapun yang dianggap benar. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita, kalau kita merasa Tuhan meninggalkan kita, kalau kita merasa Tuhan membiarkan kita, itu adalah satu bentuk penyangkalan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Karena apa? Di dalam kita yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah Immanuel. Artinya apa? Dia Allah yang bersama dengan kita, yang beserta dengan kita, yang tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan, sekali-kali tidak. Bagaimana bisa berkali-kali? Sekali saja tidak dilakukan Tuhan. Mungkin sesungguhnya yang terjadi adalah bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi justru kita yang menjauh atau bahkan yang meninggalkan Tuhan karena alasan yang kita anggap benar. Walaupun sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan ketika seseorang meninggalkan Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Allah Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kita supaya kita tidak menyangkal Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Karena memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi Tuhan menyangkali kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kekasih Allah, betapa indahnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kekasih Allah, jika Allah mempedulikan kita sedemikian rupa, maka bagian kita sekarang adalah memperhatikan dengan baik-baik bagaimana kehidupan keimanan kita. Seperti kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Pak Gembala minggu lalu, bagian kita adalah bagaimana kita menaikkan level iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah sedemikian rupa memperhatikan hidup kita, begitu detil memperhatikan hidup kita, bagian kita adalah
berjuang untuk menaikkan level iman, pengharapan, dan kasih kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kekasih Allah? Mari menyelidiki dengan benar, belajar menyelidiki, memperhatikan hidup kita dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana kita telah mengerjakan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah selama ini. Dan jika kita dapat mendapati banyak kekurangan dalam pengiringan kita kepada Allah, maka mari perbaiki. Jika kita merasa sudah baik, maka mari tingkatkan, sehingga kita terus menjadi pribadi yang berjuang dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala mengajarkan kepada kita supaya kita menaikkan level kita, dan dalam proses itu ada 3 hal yang kita harus lewati. Yang pertama adalah go deeper, yang kedua go passion, yang ketiga go humble. Saya percaya bahwa firman ini sudah Tuhan tanam dalam hati kita, sehingga kita bersama-sama dengan Allah Roh Kudus berjuang bagaimana kita terus meningkatkan level iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, bagian kita adalah meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah diperhatikan Allah, sudah dipedulikan Allah sedemikian rupa. Bahkan kekasih Allah, ketika saat ini kita sedang berjuang di muka bumi ini, di hari ini, di tanggal 24 Januari 2021, maka saya bawa kekasih Allah untuk percaya bahwa untuk 1 hari besok Allah sudah berjuang untuk hidup kita. Untuk 1 hari besok tanggal 25 Tuhan sudah bekerja, sudah menyediakan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Betapa luar biasanya Allah dalam hidup kita, kekasih Allah. Bahkan saya rasa bukan hanya sampai besok, tetapi sampai Tuhan memanggil kita, maka Dia adalah Allah yang terus peduli dalam hidup kita, terus mengerjakan karyanya yang besar, pekerjaannya yang besar untuk hidup kita. Maka berbahagialah kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Maka bersyukurlah kita kalau sampai hari ini kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Dan kalau kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup kita, kasih Allah, mari kita juga tidak berubah dalam kasih setia, pengharapan kita kepada Tuhan. Terus meningkatkan itu dalam hidup kita supaya apa? Hidup kita makin hari tidak hanya makin indah, tapi juga boleh menghasilkan buah-buah sesuai dengan perkenanan Tuhan. Yalah, demikian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan sama-sama. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan hari lepas hari, sehingga kita terus berbuah di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus memanggil kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Allah, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah kita persiapkan. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan kami dan memberkati persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan di GGP Hosana. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah membawa pujian pengagungan kami kepada Tuhan, juga persembahan kami. Terima kasih Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang memperdulikan kami. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan melukiskan kami di telapak
detil dalam kehidupan kami. Dan karena Tuhan memperhatikan kehidupan kami, maka Tuhan selalu memberi kami kemurahan-kemurahan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, jika dalam semua kemurahan-Mu itu kami masih kurang bersyukur, ampunkanlah kami ya Pak. Terima kasih juga Tuhan, kalau firman-Mu hari ini menegaskan kepada kami bahwa tembok-tembok kami ada di hadapan mata Tuhan. Tuhan memperhatikan keselamatan kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih terus menjaga kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih terus memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih mengangkat kami ketika kami jatuh. Terima kasih membebat hati kami ketika kami terluka. Terima kasih Tuhan menyembuhkan ketika kami sakit. Terima kasih Tuhan memberi kami kekuatan saat kami lemah. Terima kasih karena semua yang baik Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami dan sedang kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, marilah waktu umat Tuhan. Umat Tuhan, siapapun hari ini yang datang di hadapan Tuhan, situasi dan kondisi apapun, lawatilah sesuai dengan kemurahan-Mu, sesuai dengan iman yang dibawa kepada Tuhan. Sehingga ada kelegaan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan atas setiap umat Tuhan. Sehingga naik kepada Tuhan pujian, pengagungan, dan pengakuan bahwa kami ada karena Tuhan. Bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengasihi kami, maka kami tidak akan dengan baik menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di dalam seluruh musim hidup kami, sehingga kami boleh selalu menjalaninya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus Tuhan kerjakan atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Atas setiap anak-anak Tuhan yang membawa pengharapan iman kasih-Nya kepada Tuhan. Teguhkan, kuatkan senantiasa, supaya tidak mudah diserongkan oleh keadaan Bapa. Tetapi kami terus teguh berpegang dalam iman, pengharapan, dan kasih kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tetap ada pengakuan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang memberi kami kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami saat pagi ini Tuhan. Sekali lagi terima kasih karena sudah memberkati kami. Dan kami percaya hari ini dan seterusnya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kekasih Allah, mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia yang sudah membela engkau sampai dengan hari ini, maka hari ini dan seterusnya Allah juga yang akan memberkati dan membela hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.